teorema 30, 60, 90. Yang mana bunyinya yaitu dalam sebuah segitiga yang sudut-sudutnya berukuran 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, panjang hipotenusanya sama dengan 2 kali panjang kaki yang lebih pendek. Dan panjang kaki yang lebih panjang sama dengan hasil kali dari akar 3 dengan panjang kaki yang lebih pendek. Untuk pembuktiannya selanjutnya. Pembuktian teorema 5.5.2. Diberikan segitiga ABC yang ini dengan sudut A sama dengan 30 derajat, besar sudut B sama dengan 60 derajat, dan besar sudut C itu siku atau sama dengan membuktikan AB sama dengan 2A dan AC sama dengan A kali akar 3. Seperti teorema tadi, di mana yang bunyinya itu bahwa panjang hipotenusanya itu sama dengan 2 kali kaki yang lebih pendek, yaitu panjang BC. Jadi kita buktikan AB itu sama dengan 2A, dan untuk panjang AC-nya, panjang kaki yang lebih panjang, itu sama dengan akar 3 dikali panjang kaki yang lebih pendek. Jadi akar 3 dikali A atau AC sama dengan A akar 3. Nah, yang pertama, di sini untuk membuktikan teorema 5.5.2 ini, kita merefleksikan segitiga ABC dengan melintasi AC sehingga membentuk segitiga ABD. Nah, ini. Dan juga di sini kan segitiga ABC yang direfleksikan ya. Jadi segitiga ADC ini itu pastinya kongruen. Nah, di sini kita namain, biasanya kan kalau direfleksikan itu dinamain di sini biasanya umumnya itu B aksen gitu kan, tapi di sini kita menggunakan ini, simpulnya itu kita menggunakan titik B. Jadi pernyataan kedua ya, besar sudut BAC sama dengan 30 derajat, besar sudut ABC sama dengan 60 derajat, dan besar ACB sama dengan 90 derajat. Alasannya diketahui. Yang nomor 3, BC sama dengan A, alasannya juga diketahui. Yang nomor 4, segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Mengapa? Karena di sini sifat refleksi. Karena tadi segitiga ABC itu kita refleksikan sehingga membentuk segitiga ADC. Yang nomor 5, sudut BAC kongruen dengan sudut DAC, dan juga sudut ABC kongruen dengan sudut ADC. Ini kongruen dengan ini. Sudut ACB kongruen dengan sudut ACD. Nah, alasannya yaitu spesifisi dan juga refleksi. Yang refleksi itu yang ACD dan juga ACB. Yang kedua yaitu sisi AB kongruen dengan sisi AD. Sisi AB kongruen dengan sisi AD. Dan juga sisi BC itu kongruen dengan sisi DC. Dan sisi AC kongruen dengan sisi AC itu sendiri. Rasanya juga spesifisi dan juga sifat refleksi. Yang pernyataan nomor 6. Karena tadi kongruen, maka besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut DAC. Dan juga besar sudut ABC itu sama dengan besar sudut ADC. Begitupun dengan sisi AB itu sama dengan panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi AD, dan juga panjang sisi BC itu kongruen dengan panjang sisi DC. Yang pernyataan nomor 7, di sini kan tadi besar sudut DAC itu sama dengan 30 derajat. Alasannya sifat transitif. Sifat transitif itu dari ini. Kan tadi besar sudut BAC itu kan 30 derajat. Nah, di sini besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut DAC. Jadi besar sudut DAC itu juga sama dengan 30 derajat.
Yang nomor 2 yaitu besar sudut ADC sama dengan 60 derajat. Alasannya juga sifat transitif karena di sini besar sudut ADC itu kongruen sama dengan besar sudut ABC. Di sini besar sudut ABC diketahui itu 60 derajat. Jadi besar sudut ADC itu sama dengan 60 derajat. Yang pernyataan nomor 8, besar sudut BAD yang ini ya, BAD, maaf. Maksudnya ini sudut yang ini itu sama dengan besar maaf ada sedikit gangguan. Ini besar sudut BAD yang ini itu sama dengan besar sudut DAC ini ditambah dengan besar sudut DAC. Nah, alasannya penambahan sudut. Jadi kita substitusikan besar sudut BAD sama dengan, tadi kan sudah diketahui bahwa BAC itu sama dengan 30 derajat dan DAC itu 30 derajat. Jadi 30 derajat ditambah 30 derajat. Nah, hasilnya besar sudut BAD sama dengan 60 derajat. Nah, yang nomor 9, nah tadi kan di soal sudah diketahui bahwasanya besar sudut ABC itu 60 derajat. Dan juga besar sudut ADC itu juga 60 derajat yang ini. 60 derajat. Dan juga ini besar sudut BAD juga 60 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut ABD itu kongruen dengan sudut ABC dan juga kongruen dengan sudut ADC. Alasannya definisi kongruen. Selanjutnya, ya pernyataannya 10, segitiga ABD segitiga yang ini, yang besar, itu sama dengan merupakan segitiga sama sudut. Alasannya, jika besar sudut-sudut pada sebuah segitiga adalah kongruen, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sudut. Karena tadi sudutnya sama-sama 60 derajat. Yang nomor 11, segitiga ABD merupakan segitiga sama sisi. Alasannya koroleri 3.3.6 yang bunyinya segitiga sama sudut juga pasti segitiga sama sisi. Pernyataan yang nomor 12, panjang BD itu sama dengan panjang BC ditambah panjang CD. Jadi kan tadi sudah pernyataan sebelumnya sudah diketahui bahwa BC itu kongruen dengan DC atau CD. Jadi BC itu kan sudah diketahui A. Jadi CD karena kongruen maka juga sama dengan A. Jadi BD sama dengan A ditambah A sama dengan 2A. Alasannya penambahan segmen garis dan juga substitusi. Yang nomor 13, karena di sini tadi yang diketahui di soal AB sama dengan 2A dan juga AD itu kongruen dengan AB, jadi sudah dipastikan bahwa panjang AD itu juga 2A. Dan juga BD ini sama dengan juga 2A. Jadi sisi AB kongruen dengan sisi BD juga kongruen dengan sisi AD. Alasannya sifat segitiga sama sisi. Bahwa kalau di segitiga sama sisi itu sisi-sisinya itu tiga sisi-sisinya itu sama atau kongruen. Yang pernyataan nomor 14, AB sama dengan BD sama dengan AD sama dengan 2A, substitusi tadi. Karena kan kalau kongruen maka besarnya sama. Nah, jadi tadi kan sudah dibuktikan AB itu sama dengan 2A. Jadi ini yang pertama sudah terbukti bahwa panjang AB itu sama dengan 2A atau 2 kali panjang kaki yang lebih pendek. Yang nomor kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, C kuadrat ini kan yang ini ya, sisi miringnya. Sisi hipotenusanya. Jadi kita substitusikan bahwa C ini tuh 2A, karena kan tadi sudah didapatkan bahwa AB itu sama dengan 2A. Jadi kita ganti dengan 2A, dalam kurung dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dihasilkan 4A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini dikurangi
mengalami pengurangan yang sama, yaitu sama-sama dikurangi A kuadrat, dan juga di ruas kiri juga di ruas kanan juga dikurangi A kuadrat. Jadi di sini didapat 3A kuadrat, di sini sama dengan B kuadrat. B kuadrat sama maaf ini masih B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan 3A kuadrat, atau B sama dengan akar dari 3A kuadrat. D sama dengan akar 3 dikali akar A kuadrat. B sama dengan akar 3 dikali A. B sama dengan A kali akar 3 atau A akar 3. Maka panjang ini AC itu sama dengan A akar 3. Sudah terbukti. Jadi teorema 5.5.2 ini terbukti bahwa AB itu 2A atau sisi miringnya sama dengan 2 kali panjang kaki yang lebih pendek, dan AC-nya itu sama dengan A akar 3 atau akar 3 dikali dengan panjang kaki yang lebih panjang itu sama dengan akar 3 dikali dengan panjang kaki yang lebih pendek. Jadi terbukti. Selanjutnya. Contoh soal 5.5.2. Temukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui dari sebuah segitiga yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat segitiga RST di mana siku-sikunya ada di S. Dan juga di sini merupakan segitiga 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi merupakan segitiga siku-siku istimewa. Nah, seperti teorema tadi bahwa RT atau sisi hipotenusanya itu 2 kali panjang kaki yang lebih pendek. Nah, di sini kan panjang kaki yang lebih pendek itu sudah diketahui bahwa 5 satuan. Jadi 2 dikali RS sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi panjang RT sama dengan 10. ST, kita mencari ST juga. Panjang ST sama dengan RS. Di sini kan ST itu merupakan panjang kaki yang lebih panjang. Jadi menurut teorema tadi kan panjang kaki yang lebih panjang sama dengan akar 3 dikali panjang kaki yang lebih pendek. Jadi akar 3 dikali 5. Jadi 5 akar 3. Atau estimasinya 8,66. Selanjutnya yaitu teorema 5.5.3. Nah, teorema 5.5.3 itu merupakan konvers atau kebalikan dari teorema 5.5.1. Di mana bunyinya yaitu jika panjang hipotenusa pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan hasil kali dari akar 2 dengan panjang salah satu kakinya, maka besar sudut-sudut segitiga tersebut pastilah adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya. Pembuktian teorema 5.5.3. Di sini diberikan segitiga ABC seperti digambar di bawah ini merupakan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang BC itu sama dengan A, panjang AC sama dengan A, dan panjang AB sama dengan A akar 2. Nah, buktikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Jadi di sini yang diketahui hanya panjang sisi-sisinya. Nah, pernyataan nomor 1, segitiga BC merupakan segitiga siku-siku C, alasannya diketahui. Nah, nomor 2, BC sama dengan A, AC sama dengan A, dan AB sama dengan A akar 2, alasannya diketahui. Nah, nomor 3, sudut CAB itu kongruen dengan sudut CBA. Jadi ini sudut CAB itu kongruen dengan sudut CBA. Alasannya teorema 3.3.3 yang berbunyi, jika dua sisi pada sebuah segitiga adalah kongruen, maka sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut juga kongruen. Nah, tadi kan BC itu sama dengan A, AC juga sama dengan A. Jadi kan mereka itu BC kongruen dengan AC. Jadi sisi di depan AC ini yaitu sudut B atau
Baik. Mungkin gangguan sinyal. Gangguan kayaknya. Lempar kayaknya. Maaf Pak, ini teman saya masih terlempar. Bolehkah dilanjutkan oleh pemateri yang untuk menggantikannya gitu Pak? Iya, silakan dilanjutkan temannya. Baik, tadi kan sampai nomor 3 ya. Bahwa sampai nomor 4, bahwa besar sudut CAB sama dengan besar sudut CBA. CBA yaitu alasan definisi kongruen. Yang langkah kelima yaitu besar sudut ACB ACB ditambah besar sudut CAB ditambah besar sudut CBA sama dengan 180. Itu kan kalau segitiga itu kan besar sudut seluruhnya itu kan 180 derajat. Selanjutnya, kita tahu bahwa besar sudut ACB yaitu 90 derajat ditambah besar sudut CAB ditambah besar sudut CBA sama dengan 180 derajat. Besar sudut CAB ditambah besar sudut CBA sama dengan 90 derajat. Ini tuh di sama-sama dikurangi 90. Kalau ini kan dikurangi 90 kan habis. Terus ini kan kalau dikurangi 90 derajat kan hasilnya 90 derajat. Selanjutnya, besar sudut CAB ditambah besar sudut CAB sama dengan 90 derajat. Kan ini kan CAB-nya itu kan ada 2, berarti kalau ditambahkan besar sudut CAB sama dengan 90 derajat. Besar sudut CAB sama dengan 45 dibagi 2, yaitu besar sudut CAB sama dengan 45 derajat. Terbukti bahwa besar sudut CAB yaitu 45 derajat. Alasannya tadi sesuai dengan teorema 2.4.1 yaitu dalam sebuah segitiga jumlah besar sudut dalam adalah 180 derajat. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh soal dari 5.5.3. Pada segitiga siku-siku yaitu segitiga RST, RS sama dengan ST, panjang sisi RS sama dengan panjang sisi ST, seperti gambar di bawah ini. Pertanyaannya, berapa ukuran sudut dari segitiga tersebut jika RT sama dengan jika panjang RT sama dengan 12 akar 2, berapa, dan pertanyaan yang kedua, berapa panjang dari segmen garis RS atau segmen garis ST? Jawab. Sisi terpanjang merupakan sisi hipotenusa atau sisi miring, yaitu segmen garis RT. Jadi, sudut siku-sikunya ada di S atau sama dengan 90 derajat. Karena segmen garis RS sama dengan segmen garis ST, karena segmen garis RS kongruen dengan segmen garis ST, maka besar sudut RS karena segmen garis RS kongruen dengan segmen garis ST, maka sudut R kongruen dengan sudut T. Dan besar sudut R ditambah besar sudut T sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut R sama dengan besar sudut T sama dengan 45 derajat. Karena RT sama dengan 12 akar 2, maka panjang RS sama dengan panjang ST sama dengan 12 satuan. Ya. Teorema 5.5.4.
kebalikan dari teorema 5.5.2. Jika panjang hipotenusa pada sebuah segitiga siku-siku adalah 2 kali panjang salah satu kaki segitiga tersebut, maka besar sudut segitiga yang berhadapan dengan kaki tersebut adalah 30 derajat. Teorema di atas ekivalen dengan pernyataan berikut. Jika salah satu kaki segitiga siku-siku memiliki panjang yang sama dengan setengah panjang hipotenusanya, maka besar sudut segitiga yang berhadapan dengan kaki tersebut adalah 30 derajat. Untuk pembuktiannya selanjutnya, pembuktian teorema 5.5.4. Diketahui segitiga ABC merupakan sebuah segitiga siku-siku di C dengan panjang sisi AB dengan 2A dan BC sama dengan A. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sisi AB sama dengan 2A dan sisi CB sama dengan A. Buktikan bahwa besar sudut BAC sama dengan 30 derajat. Untuk membuktikan, kita harus merefleksikan segitiga tersebut. Selanjutnya, pembuktiannya yang pertama, pernyataan 1, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di C. Alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, yaitu panjang BC sama dengan A. Dan panjang AB sama dengan 2A. Alasannya diketahui. Pernyataan yang ketiga, segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Karena alasannya sifat refleksi. Pernyataan yang keempat, segmen garis AB kongruen dengan segmen garis AD. Segmen garis BC kongruen dengan segmen garis DC. Segmen garis AC kongruen dengan segmen garis AC. Sudut BAC kongruen dengan sudut DAC. Alasannya CP-CTC. Pernyataan yang kelima, panjang AB sama dengan panjang AD sama dengan 2A. Panjang BC sama dengan panjang DC sama dengan A. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAC. Definisi kongruen. Panjang BD sama dengan panjang BC ditambah panjang CD, panjang BD sama dengan A ditambah A. Maka BD panjangnya 2A. Alasannya penambahan segmen garis dan disubstitusi. Selanjutnya, segitiga ABD merupakan segitiga sama sisi. Alasannya sifat segitiga sama sisi. Pernyataan yang ke-8, besar sudut BAD sama dengan besar sudut ABD sama dengan besar sudut ADB 60 derajat. Alasannya korelari 3.3.5. Segitiga sama sisi pasti juga segitiga sama sudut. Pernyataan ke-9 yaitu besar sudut BAD sama dengan besar sudut BAC sama besar sudut BAD sama dengan besar sudut BAC ditambah besar sudut DAC. Alasannya penambahan sudut. Pernyataan yang terakhir yaitu besar sudut BAD sama dengan besar sudut BAC ditambah besar sudut BAC.
besar sudut BAC sama dengan 2 kali besar sudut BAC. Kita tahu bahwa besar sudut BAD sama dengan 60 derajat, maka 60 derajat sama dengan 2 kali besar sudut BAC. Kemudian dioperasikan 2 kali besar sudut BAC sama dengan 60 derajat, maka besar sudut BAC sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, contoh soal 5.4. Pada segitiga siku-siku di ABC dengan siku-siku di C, panjang sudut AB sama dengan 24,6 dan BC sama dengan 12,3 seperti gambar di bawah ini. Berapa besar sudut segitiga tersebut dan berapa panjang dari segmen garis AC? Karena karena siku-siku ada di C, maka besar sudutnya yaitu 90 derajat. Segmen garis AB merupakan sisi hipotenusa. Karena BC setengah dari AB, sudut yang berhadapan dengan segmen garis BC berukuran 30 derajat. Dengan demikian, besar sudut A sama dengan 30 derajat dan besar sudut B sama dengan 60 derajat. Karena segmen garis AC berhadapan dengan sudut 60 derajat, maka AC sama dengan 12,3 akar 3 atau dihitung secara desimal hasilnya 21,3. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin teman saya lagi ada kendala dengan jaringan. Saya coba share screen dulu. Sesi tanya jawab, Yul. Oke, baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab kepada teman-teman. Jika ingin bertanya, silakan raise hand. Dipersilakan. Baik, yang pertama, Eka Ayu Paramita, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Minta tolong ditunjukkan slide 8, yang teorema 5.5.2. Nah, yaitu, saya izin bertanya, berarti kalau ingin membuktikan teorema ini, untuk membuktikan bahwa panjang hipotenusa itu adalah 2 kali panjang kaki terpendek, harus merefleksikan sebuah segitiga terlebih dahulu ya, atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Baik, izin menjawab. Iya, itu harus direfleksikan terlebih dahulu untuk melakukan pembuktiannya. Tapi jika untuk mengerjakan soal langsung itu ya nggak perlu. Jadi langsung diimplementasikan aja teorema tersebut. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa berarti merefleksikan ini berarti untuk mempermudah gitu ya? Iya, benar. Izin bertanya lagi pada contoh soal teorema ini. Nah, iya. Lalu pada contoh soal ini kan itu yang mencari panjang RT itu tinggal dikali 2 seperti itu ya, apa untuk teorema Pythagoras itu tidak berlaku atau bagaimana, atau masih bisa tetap menggunakan teorema Pythagoras? Apa bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Jadi pada contoh soal ini karena udah melakukan pembuktiannya dan
pembuktian tersebut dinyatakan benar, dan di dalam pembuktiannya tersebut kan menggunakan teorema Pythagoras itu. Jadi apa, bukan nggak berlaku, sebenarnya berlaku, cuman karena sudah dilakukan pembuktian, jadi tidak perlu menggunakan teorema Pythagoras untuk mempersingkat waktu. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya Afni Nurrosida dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya boleh minta tolong diperlihatkan slide 4. Iya, terima kasih. Saya izin bertanya. Itu pada pernyataan yang keempat, apabila dihilangkan, apakah boleh? Karena kan pada pernyataan yang kedua itu besar sudut ABC sama dengan besar sudut BAC yang otomatis pasti kongruen. Itu apakah boleh jika pernyataan 4-nya dihilangkan? Izin menjawab, boleh dihilangkan. Di sini kenapa pemateri itu dimasukkan itu supaya memperjelas saja urut-urutannya, step-stepnya. Jika teman-teman udah biasa cepat gitu ya, itu boleh dihilangkan, nggak apa-apa. Oh iya, bisa Ini kan difahami. ini tuh kan perincian dari yang nomor 2 gitu kan. Jadi kalau 4-nya nggak ada, itu kan udah ada nomor 2, itu nggak apa-apa gitu. Oh Gimana, iya, Afni, ya, apa bisa tidak ada? difahami. Oke. Iya, bisa. Saya izin bertanya lagi slide 5. Saya izin bertanya, ini pada pernyataan yang ke-7 ya. Itu misalkan saya alasannya menggunakan sifat transitif. Karena kan tadi pada pernyataan berapa gitu, ada A sama dengan BC. Nah, kemudian pada pernyataan 4 kan BC kongruen dengan AC yang otomatis nanti besarnya sama. Jadi, kalau saya menggunakan sifat transitif di mana A sama dengan BC dan BC sama dengan AC, maka A sama dengan AC. Itu apakah boleh? Yang mana, Afni? Pernyataan yang mana sama mana? Yang ketiga sama keenam. BC kan sama dengan A. Kemudian yang keenam tadi kan BC kongruen dengan AC. Nanti kan besarnya sama. Jadi kalau menggunakan transitif kan A sama dengan BC dan BC sama dengan AC, maka A sama dengan AC. Gitu, apakah boleh? Sebenarnya boleh-boleh saja. Kan tadi BC sama dengan A. Nah, dan juga Iya. AC sama dengan BC. Jadi kan otomatis AC itu sama dengan A kan gitu ya? Iya. Ya, boleh-boleh, gak apa-apa. Cuma di sini kita mengikuti itu pernyataan nomor 6 karena kan pernyataan nomor 6 itu menyatakan kekongruen. Jadi, nomor iya. Penjelasan definisi kongruen. Oke. Ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Selanjutnya Alfiatul, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya pada slide 8, kalau tidak salah, tentang pembuktian teorema. Ya, ini. Itu pada pernyataan nomor 4, itu kan segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC karena sifat refleksi kan. Karena segitiga ABC direfleksikan sehingga menjadi segitiga ADC. Nah, itu bagaimana jika kita menggunakan alasan sifat transitif? Karena kan meskipun segitiga ABC itu direfleksikan, tetapi penamaannya kan berbeda. Mohon penjelasannya mungkin. Ya, jawab ya. Nah, kenapa kita menggunakan sifat refleksi? Karena di sini kan segitiga ABC itu direfleksikan melintasi garis AC. Nah, jadi terbentuklah segitiga ABC yang kedua sebenarnya. Maksudnya itu hasil cerminan dari segitiga ABC. Nah, namun segitiga ABC yang kedua ini, yang cerminan ini kita namain segitiga ADC. Itu. Maka dari itu kita menggunakan itu alasan sifat refleksi. Sebenarnya kan identik itu.
kalau biasanya itu umumnya kan kita itu apa dah? Kalau hasil cerminan itu dikenal dengan kayak penamaannya itu A yang awalnya A menjadi A aksen, atau yang awalnya C menjadi C aksen, dan yang B menjadi B aksen, kan umumnya seperti itu. Tapi di sini kita namain dengan segitiga ADC. Yang Oh, mana itu merupakan segitiga hasil cerminan dari ABC. Itu. iya. Jadi karena segitiga ADC ini hasil cerminan dari segitiga ABC, maka menggunakan sifat refleksi ya. Iya, karena di sini Iya. kan membuktikan merefleksikan. Oh, nggih. Baik, selanjutnya apa boleh saya bertanya lagi? Boleh. Boleh. Dari pembuktian teorema-teorema ini kan, alasannya itu kan kebanyakan itu menggunakan teorema kekongruenan. Pada subbab sebelumnya itu kan kita membahas mengenai kesebangunan ya. Tapi di sini tidak ada menggunakan yang ada kaitannya dengan kesebangunan. Apakah memang seperti itu? Ataukah kita memang tidak bisa menerapkan teorema terkait kesebangunan dalam pembuktian teorema ini? Ya, izin menjawab ya. Mengapa Iya. kita di sini tidak menggunakan teorema sebelumnya atau teorema yang tentang kesebangunan? Nah, karena kan teorema yang tentang kesebangunan itu melibatkan dua buah segitiga. Nah, sedangkan di sini kita membuktikan sudut-sudut membuktikan sudut-sudut pada sebuah segitiga. Jadi pada hanya satu segitiga seperti itu. Nah, mungkin di sini memang dalam membuktikan teorema ini tuh ada yang menggunakan sifat refleksi, sehingga membuat segitiga tersebut menjadi dua ya. Nah, tapi kan kalau sifat refleksi sudah dipastikan itu apa ya? Menunjukkan kekongruenan. Jadi di sini kita menggunakan teorema-teorema tentang kekongruenan, bukan teorema tentang kesebangunan. Apakah jelas suara? Iya, baik. Penjelasan dapat dipahami. Terima kasih ya atas penjelasannya. Kembali kasih. Baik. Baik, selanjutnya kepada Adela Putri dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya ya. Tadi kan pada teorema 5.3 itu kebalikan dari 5.1, terus 5.4 itu kebalikan dari 5.2. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pada teorema 5.3 sama 5.4 itu perlu dibuktikan? Kan itu kan merupakan kebalikan, dan pada teorema yang 5.1 dan 5.2 tadi itu sudah dibuktikan. Apa bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Di situ kan sudah dibuktikan. Maksudnya itu ya, teorema 5.5.3 itu merupakan kebalikan dari teorema 5.5.1. Kan sudah dibuktikan. Ya, maksud saya apakah masih perlu gitu? Maksudnya ini tuh perlu nggak sih dibuktikan? Kan kita udah tahu kalau ini tuh kebalikan dari teorema sebelumnya, dan teorema sebelumnya juga sudah dibuktikan begitu. Ya, benar. Iya, itu kan begini. Coba ke 5.5.1 dulu, Yul. Gimana bunyinya itu? Mana ada? Nah, di sini kan bunyinya gini. Dalam sebuah segitiga yang sudut-sudutnya berukuran 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, maka panjang hipotenusanya itu pasti sama dengan hasil kali dari akar dengan panjang salah satu kakinya. Nah, di sini tuh maksudnya teorema 5.1 itu jadi di sini tuh yang diketahui sudut-sudutnya. Nah, di sini yang perlu dibuktikan itu adalah sisi-sisinya atau panjangnya. Nah, sedangkan pada 5.5.3 bunyinya itu coba Yul. Nah, sedangkan di sini bunyinya gini, jika panjang hipotenusanya pada sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan hasil kali dari akar 2 dengan panjang salah satu kakinya, maka besar sudut-sudut pada segitiga tersebut pastilah ukuran 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, sedangkan pada teorema 5.5.3 ini, itu yang diketahui adalah panjang hipotenusanya, di mana panjangnya itu akar 2 dikali dengan panjang salah satu kakinya. Nah, yang perlu dibuktikan adalah besar sudut segitiganya.
Sedangkan pada tadi itu yang diketahui itu besar sudutnya, yang perlu dibuktikan adalah panjang hipotenusanya. Nah, ini yang dimaksud berkebalikan itu adalah pernyataannya, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, berarti meskipun berkebalikan itu sama-sama harus tetap dibuktikan semuanya ya. Tidak. Ya, benar. Nama juga teorema, harus dibuktikan. Dan juga kita udah membuktikannya dan itu terbukti. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Tes. Apakah Halo? Kak Ika ada tambahan? Ya, Halo? halo. Kok nggak berbunyi? Baik, selanjutnya Maidinda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya di slide 8 tadi. Kayaknya. Nah, yang di pernyataan yang kelima itu kan alasannya ada dua ya, yang CP/CTC sama yang sifat refleksi. Bagaimana kalau misalnya alasannya itu cuma menggunakan sifat refleksi? Kan kalau sudah pakai sifat refleksi, sudah mewakili semuanya begitu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ya, izin menjawab ya. Jadi pada nomor 5 itu, kita boleh untuk alasannya itu cuma sifat refleksi aja atau atau ini CP/CTC. Nah, itu boleh. Cuma kita itu biar memperjelas lagi gitu, teman-teman. Kenapa kok kita alasannya itu ada dua? Jadi itu kan udah dijelasin bahwa dari sudut besar sudut ini itu kan sama gitu besarnya. Jadi sifat refleksinya itu juga termasuk gitu, sifat CP/CTC-nya itu juga masuk. Jadi kita menggunakan alasannya itu dua. Jika teman-teman bisa alasan pertama cuma refleksi aja, cuma CP/CTC aja, itu tidak apa-apa begitu. Gimana Maidinda? Iya, baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya, Yulia. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kami rasa teman-teman sudah cukup paham. Presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada cara lain ini untuk teorema 552 atau 554. Coba 552. Pencerminan sehingga diperoleh segitiga sama sisi. Untuk supaya tahu AB itu 2A. Karena yang A dicerminkan. Mencerminkan A menghasilkan segitiga sama sisi sehingga AB-nya 2A. Nah, cara lainnya begini. Saya pakai tangan ini, coba ada pulpen ini. Sebentar. Nah, dari C, ya, dari C itu saya tarik ke sana. Dengan sengaja, ini saya buat 30 derajat. Yang ini tentu 60 derajat. Atas 30 derajat. Nah, yang ini 60 derajat. Karena 90 kan bisa dipecah jadi 30 dan 60. Coba perhatikan sekarang. Segitiga yang bawah, kalau ini saya beri nama D. D gini. Segitiga yang bawah, itu kan sama sisi.
Iya, Pak. Kalau sama sisi berarti semua sisinya kan A itu. Iya. Nah, Iya, sekarang Pak. ya, sekarang termasuk DC itu berarti A. Ya DC itu CD, DC dan A. Kalau lihat segitiga atas sudutnya 30-30 kan berarti sama kaki. Iya, Bapak. Iya. Nah, karena DC-nya dan AD-nya itu yang di depan sudut kaki itu, kan berarti dia kongruen sama. Berarti AD kan juga A, ngikuti DC. Ya. Nah, sudah, AB kan berarti ya dijumlah. AD dengan DB yang sama-sama A itu kan 2A sudah. Ya, terjawab 2A. Nah, lalu selanjutnya ya Pitagoras karena kan tanya panjang AC sementara dua sisi lain sudah diketahui dari sebuah segitiga, tinggal satu sisi ya Pitagoras. Di mana kuadrat hipotenusa kan sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya atau jumlah kuadrat kakinya. Nah, begitu. Demikian juga yang 554, coba 554. Nah, gambar ya ini yang 554 ini ya, gambar itu. Sebentar. Nah, ini segitiga siku AB-nya 2A, BC-nya A. Nah, buktikan itu 30. Jadi sama. Ya, kita 2A. 2A kan kita bisa cari titik tengahnya kalau 2A. Nah, ini kayak titik tengahnya. Sehingga tentu yang ini A. Yang ini juga A. A gitu. Sama-sama A. Ini A, ini A. Ini A sudah diketahui. Nah, titik tengah ini lalu dihubungkan ke C. Nah, dihubungkan ke C. Kalau ini A, karena memang separuh AB, titik tengah tadi. Dan ini, oh yang ini dulu. Ini A sudah diketahui. Nah, ini A sudah diketahui. Ini A diketahui. Berarti kan ini 60. Dari mana 60? Karena ini kan sisa. Di mana oh belum ya ini belum tahu 30 juga suruh buktikan. Sebentar. Yang ini yang jelas ini sama kaki sudah ya. Ini sama kaki artinya sudut ini ya sama dengan sudut ini. Ini 60-nya belum. 60-nya belum. 60-nya belum. Tapi ini sudah A ini. Nah, ini sudah A. Sama kaki. Nah, kemudian sama kaki 60 sama kaki. Ya, sudah nih. Sebuah segitiga siku AB 2A BCA seperti dikutipkan 30. Mana tadi ya? Sama kaki. Dari ini ganggu saya. Bagaimana membawa sama sisi? Nggak bisa nih ya. Karena ini cuma sama kaki saja, sama kaki. Yang ini A. Ini tidak mungkin, belum tentu A ya, karena ini belum tentu A.
karena tapi ini sudah siku, sudah siku. Oh, dicari begini. Akhirnya Pitagoras akan menemukan, ya, Pitagoras akan menemukan panjang daripada ini, kalau ini titik D. Nah, ini titik D. Dengan memisalkan CD gitu. Dengan memisalkan CD. Pitagoras mengatakan bahwa AC ini akan ketemu. AC ini akan ketemu. Berdasarkan Pitagoras, AC ketemu. Oh, teorema sebelumnya lupa saya. Yang 5.3, Pak. Iya, gimana bunyinya? Mungkin bisa menggunakan teorema itu. Nih, jika panjang hipotenusanya itu segitiga. Oh, ini akar 2 ya. 45. Bukan sebelum ini. Ini. Maka dia, oh bukan. Oh, enggak bisa berarti. Oke, kembali ke itu tadi 554. Soalnya yang apa namanya? Yang kebalikan itu kan belum ya. 554 kan cuma suruh buktikan dia 30, berarti ya sudah pakai refleksi tadi. Ya, kemudian yang kebalikan itu yang teorema berapa kebalikannya? Teorema 5.3 itu kebalikan dari teorema 5.5.1. Sedangkan teorema 5.5.4 itu kebalikan dari teorema 5.5.2. Oh iya, 1, 2, 3, 4. Iya. Yang 52 bisa cara lain. Kemudian yang 54, yang 4, ya enggak bisa. Ya ini sudah berarti kita refleksi dengan pencerminan. Karena nanti akan ketemu dengan pencerminan akan 2A, 2A. Ya, ini 2A ini juga 2A sehingga menjadi segitiga sama sisi. Yang garis baginya ini adalah yang garis tingginya adalah garis bagi, jadi 30. Maka ini 60. Ya ini yang garis tingginya, jadi garis tinggi dari segitiga ABD, garis tinggi dari segitiga ABD adalah juga garis bagi gitu pada segitiga sama kaki. Atau ini sudut di hadapan sisi yang kongruen, besar sudut di depan sisi yang kongruen itu kongruen. Jadi karena BC ini BCA, DC juga A, maka sudut di depan A ini kan sama-sama A. Sudut sama-sama di depan A yang panjangnya itu berarti besar sudutnya sama. Berarti 60 nanti dibagi 2. Buktinya begitu ya. Coba mana buktinya? 554 bawahnya 30-nya dari mana? Terus iya sudah 60. Oh, dari jumlah 100. Ya. Baik, sudah betul. Oke. Kemudian dari tadi Adila yang tanya itu sudah betul jawabannya bahwa teorema itu implikasi. Jadi bagaimanapun juga tidak otomatis berlaku sebaliknya ya. Tapi kalau definisi itu bi-implikasi sehingga otomatis berlaku bolak-balik. Kalau teorema itu implikasi. Jadi
Jika P maka Q. Nah, belum tentu jika Q maka P. Nah, harus dibuktikan bisa modus ponen ya, modus ponen. Jika P maka Q, loh, kalau P-nya benar pasti Q. Tapi kalau Q-nya yang benar belum tentu P. Ya. Jadi jika P, wah, angel nulis tangan nih. Q, kemudian kalau ini P, ya pasti ini Q, pasti Q, pasti Q. Tapi jika P, kemudian ini Q, ya, loh, kalau Q, misalnya, kalau Q, ya ini belum tentu P, ini belum tentu P. Kalau Q-nya benar, belum tentu P karena dari tabel kalau Q-nya, coba lihat yang Q-nya benar, tabel implikasi yang Q-nya benar, apa P-nya selalu benar itu kan? Yang Q-nya benar. Tabel implikasi yang Q-nya benar. Kan ada dua yang Q-nya benar tuh. Bisa benar-benar, bisa salah benar kan gitu. Benar-benar, benar. Salah benar, benar. Sehingga untuk Q benar, itu P-nya belum tentu benar. Tapi yang modus ponen, jadi dilihat dari modus ponen. Ya saya kira itu ya sudah betul bahwa teorema itu bentuknya implikasi, jadi tidak serta-merta berlaku sebaliknya. Harus dibuktikan. Ya sudah, silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Permisi Pak, izin share screen.